Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bersyukur kita dapat berjumpa kembali dalam rangkaian Sapaan Gembala pada hari ini. Namun ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Maka izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama lengkap saya adalah Oktaviani Krismedia Utomo yang akrab dipanggil dengan Vivin. Saya adalah kader pendeta yang saat ini sedang menunggu penempatan sebagai calon pendeta di GKI. Jika sudah kenal, jangan lupa untuk saling menyayangi. Ya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari saya mengundang Bapak Ibu Saudara yang terkasih untuk bersatu di dalam doa. Kita akan bersama-sama menyiapkan hati kita dan fokus kita untuk merenungkan sapaan firman Tuhan dalam waktu yang singkat ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Kristus untuk kasih yang begitu besar yang telah kami rasakan di dalam setiap waktu, di dalam setiap hari, di dalam setiap tahun, dan di dalam setiap kegiatan yang sedang kami lakukan. Kami selalu mengucap syukur ya Tuhan, kami dapat beraktivitas dengan baik, itu semua karena berkat dan anugerah dan cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Kiranya ya Tuhan, di saat hari ini, kami mau menyiapkan hati kami di waktu yang singkat ini, kami mau bersama-sama belajar dan merenungkan firman Tuhan. Bimbinglah kami ya Tuhan, agar kami dapat mengerti firman-Mu, kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, bersama kita akan meluangkan waktu kita untuk berbicara tentang cinta, kasih, ataupun sayang. Kita akan merenungkan sebuah kisah romantis tentang ungkapan cinta seseorang, perempuan kepada Tuhannya. Mari kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita, bacaan Injil kita, dari Injil Markus pasal yang ke-12, ayatnya yang ke-42 hingga ke-43. Injil Markus pasalnya yang ke-12 ayat 42 sampai 43. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 uang tembaga, yaitu uang receh terkecil. Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan." Demikianlah firman Tuhan yang singkat ini untuk kita renungkan di pagi hari ini. Kisah persembahan seorang janda yang miskin ini memang kerap kali menjadi sebuah peristiwa yang membantu kita untuk belajar, untuk meneladani sebuah sikap, untuk berefleksi akan makna dari sebuah ketulusan. Tetapi di saat ini kita akan bersama-sama melihat kisah ini menjadi kisah yang romantis. Kita akan bersama-sama melihat bagaimana seorang janda miskin ini mengungkapkan cintanya yang indah melalui hal yang remeh. 2 keping tembaga itu tidaklah berharga nilainya pada waktu itu. Misalnya kita bisa membayangkan di masa kini, begitu ya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita bisa bersama-sama mengimajinasikan situasi ini dengan membayangkan menggunakan mata uang kita di saat ini. Mata uang kita paling kecil di saat ini adalah koin 100 rupiah. Dan bayangkan saja, kita coba imajinasikan ada seseorang yang mempersembahkan 2 koin 100 rupiah. Yang memang dalam konteks saat ini, uang 200 rupiah itu bisa untuk apa? 2 koin 100 rupiah ini sudah tidak lagi berharga nilai rupiahnya. Sepertinya memang remeh, bukan, saudara-saudara yang terkasih? Sepertinya ini merupakan hal yang sepele dan tidak berguna. Tetapi saudara-saudari yang terkasih, dari hal yang remeh itu, ternyata ada sebuah cinta yang besar. Kecintaan sang janda miskin dalam memberikan persembahannya sebagai ungkapan syukur atas karunia Tuhannya, inilah menjadi hal yang indah, yang melebihi dari nilai sekadar 2 keping tembaga yang diberikannya. Dan itulah saudara-saudari yang terkasih yang ditangkap oleh Yesus. Ketika Yesus dan para muridnya menyaksikan bagaimana seorang janda ini memberikan persembahannya, Yesus tidak melihat dari jumlah atau total nilai persembahannya. Dia tidak melihat latar belakang pekerjaannya, dia tidak melihat bagaimana situasi kehidupannya, tetapi Yesus melihat ada cinta sang janda miskin yang begitu besar, dan itulah yang menggerakkan hati Yesus
untuk bisa merasakan, oh, ternyata sang janda ini mencintai Tuhannya. Saudara-saudari yang terkasih, perihal cinta, perihal rasa sayang, perihal kasih, itu adalah makanan pokok setiap umat Kristen. Dan itu menjadi makanan kita di setiap hari, begitu ya. Saking seringnya, sampai-sampai ungkapan kasih sayang itu bisa menjadi hal yang bias, lalu berlalu begitu saja. Seperti, sudahlah, sudah hal yang biasa, tidak ada yang spesial. Ketika kita mulai mengatakan, aku itu loh sayang banget sama kamu, respon yang sering muncul apa Bapak Ibu yang terkasih? Heleh, gombal, mana buktinya? Ya saudara-saudara yang terkasih, saya setuju. Karena memang cinta itu bukan hanya sekedar diungkapkan. Tetapi cinta itu harus diciptakan. Cinta itu harus dirasakan. Bagaimana caranya? Bagaimana cara kita bisa menciptakan cinta? Bagaimana cara kita bisa mengungkapkan cinta? Zaman sekarang sudah banyak sekali istilah-istilah atau cara-cara untuk mengungkapkan cinta kasih gitu ya. Ada yang namanya alternatif atau cara untuk mengungkapkan cinta kasih melalui mengenali bahasa kasih pasangan, keluarga, dan sebagainya. Menemukan bahasa kasih pasanganmu, lalu lakukanlah sesuai dengan bahasa kasihnya. Maka disitulah cara kita bisa mengungkapkan kalau kita mencintai seseorang. Memang betul itu adalah cara untuk mengungkapkan cinta. Kita bisa melakukan segala bahasa kasih yang sesuai dengan pasangan kita. Dan jika kita sudah melakukannya, kita biasanya mengatakan, ini loh bukti cintaku. Tapi seringkali kita lupa bahwa makna dari cinta adalah sesuatu yang seharusnya bisa dirasakan oleh orang yang sedang kita cintai ataupun orang-orang yang sedang menyaksikan bagaimana relasi kita bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Bukan hanya diklaim sepihak dari orang yang memberikan cinta. Seringkali kita bertanya begitu ya Bapak Ibu yang terkasih, bertanya atau seringkali kita bilang, aku ini loh cek cintai pol sama kamu. Kalau kamu sayang gak sama aku? Itu adalah bahasa atau pertanyaan yang sering kali kita ungkapkan. Tetapi, pernahkah kita mengatakan atau bertanya, kamu hari ini sudah merasakan belum kalau aku sedang mengasihi kamu? Mungkin ini adalah pertanyaan yang jarang untuk kita sampaikan kepada orang-orang yang kita kasihi. Perihal mengasihi, perihal menyayangi, dan mencintai, itu bukan tentang diri sendiri. Tetapi tentang bagaimana seseorang yang sedang kita cintai bisa merasakan cinta yang sedang atau ingin kita transfer kepada dia. Kita tidak bisa mengatakan bahwa kita sudah mengasihi, tapi ternyata orang yang sedang kita kasihi gak merasa demikian. Maka cinta itu tidak menjadi cinta yang nyata. Maka cinta itu tidak menjadi cinta yang menyentuh sampai kepada hati. Maka cinta itu akan menjadi cinta yang hanya abu-abu, yang hanya diungkapkan, tetapi tidak bisa dirasakan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sama halnya dengan bagaimana kita sudah merasakan cinta kasih Allah. Kita loh bisa secara lantang mengatakan, Allah mengasihi aku, Tuhan memberkati aku, Tuhan mencintai aku dan keluargaku. Kita bisa dengan pede mengatakan hal itu. Karena apa? Karena kita sudah melihat bukti cinta kasih Allah. Seperti ayat favorit kita yang tertulis di dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kita sudah menerima bukti cinta kasih Allah. Maka kita bisa secara lantang, kita bisa dengan pede, kita mengatakan Allah mengasihiku. Demikianlah juga kita bisa belajar dari janda miskin ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yang menciptakan cintanya pada Allahnya, di mana cinta yang besar ini juga bisa kita rasakan di saat ini ataupun di masa ketika peristiwa itu sedang terjadi. Ketika Yesus merasakan, oh inilah bukti cinta sang janda miskin kepada Tuhannya, dengan memberikan apa yang dia miliki, semua yang dia miliki. Cintanya pada Tuhan adalah cinta yang tulus. Itu adalah cinta yang hangat. Itu adalah cinta yang menyentuh hati setiap orang.
baik Yesus dan para murid, juga kita di saat ini. Bapak Ibu Saudara terkasih, inilah yang sebenarnya menjadi makna cinta. Inilah yang sebenarnya menjadi proses untuk menunjukkan, untuk menciptakan cinta bagi orang-orang yang sedang kita kasihi, bagi semua orang. Kita diundang untuk bersama-sama berefleksi, kita diundang untuk bersama-sama melihat, dan kita diundang untuk bersama-sama belajar, menciptakan cinta kita masing-masing, sehingga cinta itu bisa dirasakan. Bukan hanya diungkapkan saja, tetapi itu bisa benar-benar menyentuh sampai kepada hati. Mari bersama-sama kita belajar untuk menciptakan cinta kita. Mari kita membuat orang-orang yang kita kasihi mampu dengan pede, dengan lantang mengatakan, ya, aku sedang dicintai. Mari kita menciptakan cinta yang bisa menyentuh hati setiap orang yang sedang kita kasihi, maupun orang-orang di sekitar kita, maupun orang-orang yang sedang menyaksikan perjalanan kehidupan kita. Amin. Mari kita mengakhiri renungan ini dengan bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur ya Kristus untuk semua pembelajaran akan cinta yang telah Engkau berikan bagi kami. Untuk semua pembelajaran tentang mengasihi, mencintai, dan menunjukkan rasa sayang kami, kepedulian kami terhadap semua orang, terhadap orang-orang yang penting di dalam kehidupan kami, terhadap orang-orang yang ada di sekitar kami. Tentulah kami selalu agar kami dapat melakukan cinta kasih itu, sehingga kami dapat memancarkan cinta kasih Allah melalui setiap perjalanan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami menaikkan doa ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, demikianlah sapaan gembala pada hari ini. Sampai berjumpa dalam rangkaian sapaan gembala yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.